Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Injil Markus, pasalnya yang ke-12. Injil Markus, pasalnya yang ke-12, ayat 28 sampai dengan 31. Mari kita berdiri. Demikian pembacaan Alkitab. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. 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 Silakan duduk. Tema ibadah kita hari ini pada sesi yang kedua dalam tema kasih adalah hukum yang terutama. Saudara-saudara, waktu kuliah di Jogja, saya sering beribadah di Gereja Kristen Jawa, GKJ namanya. Di dalam kebaktiannya, setiap minggu pasti dibacakan hukum kasih, yaitu kutipan dari ayat 30 dan 31 yang tadi kita baca, atau paralelnya ada di Matius 22, ayat 37 sampai 39. Tiap minggu pasti dibacakan hukum kasih. Hukum kasih ini isinya adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Kata-kata yang kemudian diabadikan oleh Alkitab dan menjadi pedoman sekaligus karakter utama dari Christianity. Sehingga banyak gereja memang memakainya di dalam liturgi minggu. Tiap minggu dibacakan, diulang, ditegaskan kembali seperti GKJ tadi. Sekarang saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses munculnya kata-kata Yesus itu. Konteksnya, saudara-saudara, adalah argue. Ada debat antara Yesus melawan beberapa pihak yang sengaja mau menjatuhkannya. Di Injil Markus ada 3 pihak yang menyerang Tuhan
dengan argumentasinya masing-masing. Pihak pertama di pasal 12 ayat 13 sampai 17 itu adalah pihak orang Farisi dan Herodian, para antek Raja Herodes. Pihak kedua di pasal 12 ayat 18 sampai 27 adalah beberapa orang Saduki. Lalu pihak ketiga di pasal yang tadi kita baca itu adalah seorang ahli Taurat. Sebagaimana dalam bacaan kita hari ini. Jadi ada orang Farisi dan Herodian, ada orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan, dan ada ahli-ahli Taurat yang pakar hukum Tuhan. Semua ini membombardir Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang menguji, memojokkan, bahkan menjerat dia. Itu konteksnya. Tetapi saudara, dengan lincah dan jitu, Yesus di ayat 28 disebut memberi jawab yang tepat. Injil Matius bahkan menyebutkan orang banyak takjub akan pengajarannya. Dan Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam. Matius 22 ayat 33-34. Dan di Injil Markus yang tadi kita baca, kalau kita teruskan baca sampai perikop itu berakhir, di akhir perdebatan, Markus memberikan catatan, seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Ayat 34. Nah, di puncak argumentasi yang paling kritis, ketika kepadanya ditanyakan, mana yang hukum paling utama? Hukum mana yang paling penting? Nahkoda, kapten, kepala dari semua ratusan hukum di dalam hukum Taurat itu. Mana nahkodanya? Mana yang paling penting? Itu pertanyaan paling kritis di puncak argumentasi. Dengan cerdas dan berhikmat, Tuhan Yesus menjawab dengan mengambil intisari dari ratusan hukum dalam hukum Taurat Musa. Dia mengambil dari Ulangan 6 ayat 4 dan 5, dan dari Imamat 19 ayat 18. Lalu keluarlah dua hukum tadi. Kasih kepada Allah dengan segenap, dan kasih kepada sesama manusia seperti diri sendiri. Terbitlah sebuah dalil, sebuah hukum yang terutama. Hukum kasih. Saudara, itu artinya ketika di dalam krisis karena ditekan, dipojokkan, diimpit, diserbu, Tuhan Yesus justru menampilkan salah satu dari statement terbaiknya. Salah satu dari kata-kata terpentingnya. Itu berarti hukum kasih mengingatkan kita agar kita tidak takut dan menyerah pada krisis dalam kehidupan ini. Seperti Kristus, banyak orang bangkit dari krisis dengan gilang gemilang. Banyak prestasi
dan karya-karya masterpiece lahir dari impitan krisis dan kritik. Dalil-dalil Archimedes, Newton, Albert Einstein itu lahir dari impitan krisis. Mereka justru melahirkan yang terbaik ketika diimpit krisis. Musa, Elia, Daud, Daniel, Nehemia, Paulus, dan Yesus itu adalah pribadi-pribadi agung yang lahir dari rahim situasi krisis. Dalam huruf Cina, konon, karena saya nggak ngerti huruf Cina, kata krisis itu dibangun dari perpaduan antara kata bahaya dan kesempatan. Ketika bahaya dan kesempatan dalam bahasa huruf Cina itu digabung menjadi satu, maka itu melahirkan pengertian baru, krisis. Artinya, dalam setiap bahaya atau krisis, ada kesempatan. Saudara, mari kita melihat krisis dalam kehidupan kita sebagai sebuah kesempatan. Yesus dihimpit oleh krisis, diserbu dan dibombardir orang dengan kritik yang amat tajam, mau dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan menjerat. Dia menghadapinya dan justru dia melahirkan statement terbaiknya, hukum kasih. Proses terjadinya hukum kasih ini mau mengingatkan kita betapa di dalam sebuah krisis ada sebuah kesempatan. Maka mari kita melihat krisis dalam kehidupan sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk bertumbuh, kesempatan untuk maju, kesempatan untuk menjadi lebih baik, dan kesempatan untuk menampilkan prestasi yang lebih bermutu. Semoga itu menjadi semangat yang Tuhan ajarkan pada kita juga. Itu kalau kita bicara tentang proses terjadinya hukum kasih. Sekarang saya ajak Anda untuk melihat hukum kasih dari segi isinya, kontennya. Saudara sekalian, hukum kasih mengingatkan kita akan artinya kasih kepada Allah itu apa? Kasih kepada Allah itu jangan dibandingkan atau disamakan dengan apapun. Yang namanya kasih kepada Allah itu tidak lain dari menyembah Dia. Kasih kepada Tuhan itu adalah hubungan sembah secara vertikal. Menyembah Dia. Dan karena hanya Dia yang kita sembah, maka kita menyembahnya dengan segenap. Menyembah Tuhan dan cuma Tuhan yang satu itu dengan fokus kepada Dia, maka seluruh yang ada pada kita, kita pakai untuk menyembah Dia. Itu sebabnya dikatakan menyembah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap tenaga, energi. Fokus, sincere, tulus, penuh pengabdian, dedicated, setia, devoted, faithful. Itulah menyembah Tuhan. Dan itulah mengasihi Tuhan. Kasih kepada Allah itu pada akhirnya
ialah soal iman, soal kesetiaan, soal faith and faithfulness. Anda mengasihi Allah ketika Anda beriman dan setia kepadanya. Hanya Dia. Secara vertikal, Anda menyembah Dia dengan faithful. Itulah artinya mengasihi Allah. Artinya, sekalipun di tengah krisis dalam hidup, Anda setia. Sekalipun diterpa badai, Anda tetap percaya Dia. Sekalipun orang lain pergi, Anda tetap ada di situ. Sekalipun ada persoalan, Tuhan tetap Tuhan dalam hidup Anda. Dia tetap Tuhan yang patut disembah dan dilayani. Tidak berarti lalu kalau ada persoalan, kebaktian libur. Tidak berarti lalu kalau ada kesulitan, pelayanan mundur. Tidak. Kalau Anda setia kepada Tuhan, Anda setia, faithful pada Dia, no matter what. Kalau Anda memutuskan menjadi orang Kristen dan orang yang bergereja Kristen, Anda harus punya tiang vertikal yang kokoh, yaitu kasih kepada Allah. Lihat Tuhan, fokus pada Tuhan, sembah Tuhan, layani Tuhan, titik. Jangan goyah, jangan tengok kanan dan kiri, jangan compare dan compete. Nanti kita bisa menyimpang, kita akan mudah kecewa, kita akan gampang mundur, kita akan mudah konsentrasi kita kabur, dan kita akan lupa untuk bersyukur. Have faith in God and be faithful to Him. Itulah artinya kasih kepada Tuhan. Saudara, tetapi kasih kepada Tuhan belum genap, belum lengkap jika tanpa yang kedua, yaitu kasih kepada sesama manusia. Setelah tiang vertikal ini teguh, jembatan horizontal harus dibangun. Kalau kasih kepada Allah basically adalah soal kesetiaan, maka kasih kepada sesama soal apa, saudara-saudara? Perhatikan kata-kata Tuhan. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Berarti sebenarnya ada yang ketiga, yaitu kasih kepada diri sendiri. Cuma tidak disebut. Mengapa? Karena itu sudah naturally begitu. Semua orang sudah bisa dan sudah biasa mengutamakan diri sendiri. Contoh kecil, kalau kita lihat hasil foto bersama, misalnya kita ini ada acara, lalu foto bersama, jebret, ya, terus sudah jadi foto itu. Lalu Anda melihatnya. Siapa yang pertama kali Anda lihat di foto itu? Ya, ya.
Anda dan saya pasti ya, kalau kita ikut foto loh ya, maksudnya, pasti pertama kali yang kita cari, di aku. Gitu ya. Di mana saya? Mana foto saya? Foto saya di situ oke nggak? Ya. Kalau ada orang lain nyengir-nyengir, nggak karuan, nggak oke, nggak soal. Yang penting saya benar gitu. Ya. Saudara, itulah kita. Mengasihi dan mengutamakan diri sendiri itu it's naturally terjadi. Ya. Semua orang suka dirinya diperhatikan. Semua orang suka dipuji. Semua orang suka diberi. Semua orang suka dirinya dihargai. Semua orang suka dirinya dilayani. Semua orang suka dirinya yang kelihatan oke. Dan seterusnya. Dan sebagainya. Nah, perasaan mengenai diri sendiri itu yang Tuhan Yesus pakai sebagai standar kasih kepada sesama manusia. Kamu suka dibegitukan, maka lakukan begitu pada sesamamu manusia. Itu maksudnya. Kamu tidak suka dibegitukan, don't do it to your fellow. Don't do it to other people. Kalau kamu suka diperlakukan seperti itu, maka lakukanlah itu untuk sesamamu. Di Matius 7 ayat 12 Tuhan Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sederhana. Ukurannya adalah diri sendiri. Kasih kepada diri sendiri. Itu ukurannya. Kalau tidak kita lakukan itu namanya tidak adil. Unfair. Kita mau dihargai, tapi menghargai orang lain ogah. Itu namanya tidak adil. Diri sendiri senang dipuji, tapi memuji orang lain, memuji karya orang lain, kita pelit setengah mati, kayak disuruh keluarin duit ratusan dolar. Unfair. Digosipin, kita geram. Tapi ngegosipin, kita gemar. Itu tidak adil namanya. Tuhan Yesus sedang mengajarkan makna yang paling basic dari fairness, rasa keadilan, dan kemudian nanti justice, keadilan. Kasih kepada sesama manusia itu pada prinsipnya adalah soal keadilan. Kalau kasih kepada Allah itu soal kesetiaan, kasih kepada sesama itu soal keadilan. Kita boleh mengasihi diri sendiri, tentu harus. Hanya ketika kita melakukannya, sudahkah itu adil bagi sesama di sekitar kita? Anda boleh menyenangkan diri sendiri, boleh. Tapi ketika Anda menyenangkan diri sendiri sambil menyusahkan orang lain, that's the problem. Itu namanya tidak adil. Kita bisa beli dan punya baju 5 potong, katakanlah. Tapi bagaimana dengan saudara kita yang kekurangan pakaian? Itu persoalan horizontal. Kita ada kelebihan. Pertanyaannya, adakah yang kita lakukan untuk berbagi kepada yang berkekurangan? Itu persoalan keadilan. Meskipun berbagi tidak selalu harus materi,
tetapi bisa berbagi waktu, berbagi perhatian. Kita diberkati Tuhan, bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi supaya kita share, berbagi. Ketika kita senang menerima berkat, kesenangan itu akan bertambah dan melebar dan meluas jika dibagikan dan diteruskan. Itulah namanya kasih kepada sesama manusia. Ini soal keadilan. Ahok, wakil gubernur Jakarta itu, kalau ditanya, tujuannya apa terjun di dunia politik? Jawabannya selalu satu dan itu, yaitu demi keadilan sosial. Social justice. Sebagai orang Kristen, dia tahu dirinya harus berbagi. Charity, itu yang semula dia lakukan. Dulu dia melakukan membagi kebaikan dengan charity. Tapi dia merasa terbatas jika cuma itu. Dia mau lebih lebar dan lebih luas lagi. Oleh sebab itu dia merasa dia harus jadi pejabat publik, pejabat politik. Supaya dia punya wewenang untuk menegakkan peraturan dan menjalankan policy yang membuat masyarakat lebih saling berbagi. Uang yang beredar di masyarakat itu bisa dibagi dengan lebih adil supaya orang dalam masyarakat tidak hidup untuk dirinya sendiri. Masyarakat itu lebih adil. Itu tujuannya dia. Saudara, orang-orang besar seperti dia tahu arti mengasihi Tuhan secara vertikal. Dia tidak pernah gembar-gembor tentang imannya kepada Tuhan. Oh, itu urusan vertikal. Tetapi dia menerjemahkan imannya itu secara horizontal di dalam bentuk tindakan-tindakan keadilan. Itulah artinya mengasihi sesama manusia. Bersikap dan bertindak adil. Sebagaimana kita ingin diperlakukan orang lain, kita memperlakukan orang lain. Saudara-saudara, memang kita bukan orang besar. Kita bukan tokoh masyarakat. Kita bukan Ahok. Kita bukan pejabat. Kita semua orang Kristen biasa. But still, kita masih bisa melakukan keadilan. Standarnya sederhana, yaitu diri sendiri. Aku tidak suka disakiti. Sungguh, aku tak suka disakiti. Maka, aku pun harus jaga, biar orang lain tidak tersakiti oleh kata-kataku dan tindakanku. Benar? Ya, itu artinya kita bersikap adil. Engkau senang karyamu dihargai, maka hargailah hasil karya saudaramu. Simple. Saya gembira ketika saya disapa dengan hangat. Maka saya mau menyapa orang lain dengan hangat supaya dia gembira. Aku suka ketika aku bicara didengarkan dengan seksama, penuh atensi. Suka. Maka aku pun harus belajar mendengarkan orang lain supaya orang itu merasa dirinya diperhatikan. Simple.
Hari ini aku dilayani waktu makan. Minggu depan giliran aku melayani, supaya dia yang tadinya melayani ganti dilayani. Adil. Tapi tentu saja juga adil dari segi usia. Yang kuat, yang muda itu melayani. Ada jadwal untuk pelayanan. Tapi yang sudah tua, 70 tahun ke atas, ya jangan disuruh melayani yang muda. It is not fair. Itu sebabnya yang tua-tua 70 tahun ke atas dapat free card. Untuk tidak usah dijadwal pelayanan. Itu justru fair. Ya, itu justru adil. Saudara, itulah hukum kasih. Setia kepada Allah, vertikal, tidak tergoyahkan, no matter what, apapun yang terjadi, bencana, apapun, kesulitan, badai, krisis, tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Kita itu have faith in God and be faithful to Him. Itu artinya kasih kepada Allah. Tetapi juga kasih terhadap sesama manusia. Artinya kita bersikap dan bertindak adil. Sebagaimana aku ingin diperlakukan. Aku mau melakukannya. Hambatan utama. Nah, ini persoalan terakhir. Hambatan utama untuk melaksanakannya. Untuk melaksanakan hukum kasih vertikal dan horizontal ini. Hambatan utama ada di mana? Hambatan utamanya ada di sini. Ada di yang namanya A, K, U. Aku. Keakuan. Itu hambatan. Seorang pendeta episkopal menerangkan arti tanda salib yang dibuatnya ketika dia berdoa. Dia bilang begini, tanda dari dahi ke dada, itu garis vertikal, itu mengungkapkan sebuah huruf dalam bahasa Inggris. Artinya apa? I. Artinya saya. Aku. Ego kita yang besar dan menonjol di pusat kehidupan kita. I. Nah, setelah itu harus kita susul katanya. Dengan tanda dari bahu kiri ke bahu kanan. Sebuah garis horizontal yang membelah keakuan itu. I itu mesti dibelah dengan garis horizontal. Lalu jadilah sebuah simbol baru, yaitu garis vertikal, dipotong garis horizontal. Menjadi apa? Menjadi cross, salib, lambang dari salib Kristus. Jadi doa itu menurut dia adalah artinya kita sedang mengganti aku kita dengan Kristus yang bertakhta di hati. Menarik. Hukum kasih, saudara, tidak dapat kita lakukan sepanjang I itu masih bertakhta di sini. Kalau aku kita itu begitu besar dan menonjol di depan I, cuma itu, maka hukum kasih tidak akan dapat kita laksanakan. Oleh karena itu, keakuan kita itu harus dibelah. Perlu diganti posisinya, harus diberikan kepada yang lebih berhak ada di pusat hati kita.
Siapa itu? Kristus. Mari saudara, kita izinkan Kristus bertakhta di hati dan di kehidupan kita. Supaya secara vertikal kita setia kepada Allah. Dan secara horizontal kita bersikap dan bertindak adil kepada sesama di sekeliling kita. Sebagaimana kita ingin diperlakukan, kita memperlakukan mereka. Itulah hukum yang terutama. Hukum Kristus sendiri. Yang tidak mungkin kita lakukan kalau Kristus tidak bertakhta di hati kita. Amin.